gua baru beli kas goyak dan jam tangan mahal. Kalian mampu gak beli kayak gini? Udah ya, gua mau jalan-jalan dulu Paris. Bye. Konten seperti ini banyak sekali kita pertemukan di media sosial. Perilaku, memamerkan barang mewah, kekayaan, dan juga gaya hidup tertentu disebut dengan budaya flexing. Selamat siang semua, kami dari kelompok 6 kelas 11 6 akan memaparkan budaya flexing dan gaya hidup konsumtif di media sosial. Saya Kirana dari Aceh 14 akan memaparkan bagian ancaman. Pada ancaman, terdapat kondisi banyak remaja yang terpengaruhi untuk mengikuti tren agar dianggap atau tidak tertinggal. Pada kondisi ini terdapat solusi, yaitu adalah meningkatkan literasi digital, menerapkan pola hidup sederhana, edukasi pengelolaan keuangan, dan juga penggunaan media sosial yang lebih bijak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya. Pertama, sebagai pembicara buat pada kali ini, saya akan memaparkan tentang tantangan dari budaya flexing dan juga gaya hidup konsumtif di media sosial. Jadi di tantangan ini, pada budaya di kondisi pertama terdapat seorang pelaku yang memanfaatkan tekanan sosial untuk mempromosikan suatu produk ataupun layanan kepada masyarakat melalui media sosial. Nah, dari kondisi tersebut kita dapat mengambil solusi di mana kita perlu memperketat aturan dan juga pengawasan serta edukasi terhadap konten yang berupa iklan ataupun endorsement yang beredar di media sosial sehingga tidak mendorong adanya perilaku yang konsumtif. Kemudian, pada kondisi yang kedua terdapat konten flexing yang memicu tekanan mengikuti sebuah tren. Jadi dari kondisi ini kita dapat melakukan solusi berupa, yaitu kita perlu membatasi penggunaan media sosial dan juga kita perlu memanfaatkan adanya fitur mute, kemudian unfollow, dan juga nanti terus ada konten yang memang menunjukkan adanya perilaku konsumtif. Kemudian kita juga perlu meningkatkan adanya kewaspadaan kita terhadap literasi digital sehingga para pengguna media sosial bisa mengirim suatu konten dan juga tidak mudah terpengaruh oleh adanya konten flexing dan juga gaya konsumtif yang beredar di media sosial. Kemudian pada kondisi yang ketiga ada korban yang memang merasa minder dan juga membeli barang yang tidak dibutuhkan secara berlebihan demi mendapatkan adanya pengakuan sosial. Nah, dalam kondisi ini terdapat solusi di mana kita perlu menggunakan ataupun menerapkan dari adanya pengaturan keuangan secara sederhana. Misalnya kita bisa membuat daftar kebutuhan yang memang dibutuhkan, kemudian menunda pembelian barang yang diinginkan. Kemudian kita juga bisa manage dari hal seperti prioritas dalam kebutuhan, baik itu yang diperlukan terlebih dahulu atau yang lebih penting terlebih dahulu. Dari presentasinya akan dilakukan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dayu Sedina Khairunisa. Saya akan memaparkan bagian hambatan dari budaya flexing dan gaya hidup konsumtif di media sosial. Pada kondisi pertama terdapat krisis karakter Pancasila. Masyarakat terjebak dalam sikap individualisme dan materialisme, sehingga nilai gotong royong semakin tergerus dikarenakan masyarakat lebih menghargai konten-konten flexing daripada konten-konten yang bermanfaat. Maka dari itu, solusi dari poin tersebut ialah penguatan literasi digital dan filter budaya. Masyarakat perlu diedukasi kembali tentang bijaknya menggunakan media sosial, dan juga masyarakat perlu membangkitkan nilai kesederhanaan atau gaya hidup yang sederhana seperti dengan kondisi yang ada di bangsa ini. Kemudian pada poin kondisi berikutnya yaitu mentalitas konsumen atau gengsi medsos. Masyarakat kebanyakan terjebak dalam fenomena FOMO atau fear of missing out dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak suka menabung dan lebih memilih menggunakan pay later demi untuk mengikuti gaya hidup. Kondisi tersebut memiliki solusi, yaitu transformasi ke perilaku ekonomi produktif. Masyarakat perlu dialihkan dari yang tadinya konsumtif menjadi lebih produktif. Juga masyarakat perlu diberikan edukasi agar lebih sering menggunakan produk Indonesia dan belajar berinvestasi. Untuk poin berikutnya yaitu kesenjangan dan kecemburuan sosial.
Poin ini menjelaskan bahwa jarak visual di media sosial antara si kaya dan si miskin semakin terlihat kontras dikarenakan budaya flexing ini. Maka solusi dari kondisi tersebut ialah menghidupkan konten positif berbasis gotong royong. Di media sosial perlu diperbanyak konten-konten yang bermanfaat yang berisi tentang edukasi, aspirasi, dan informasi yang lebih bermanfaat daripada konten pamer dan menjadi wadah yang baik untuk masa depan bangsa. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Zidan dari kelas 11 sebagai pembicara keempat. Ini memaparkan tentang gangguan budaya flexing dan gaya hidup konsumtif. Kondisi utama adalah seseorang korban yang terjerat hutang dan pinjol akibat gaya hidup konsumtif. Seseorang yang ingin mengikuti tren media sosial dan ingin selalu menampilkan kemewahan di media sosial, dan orang tersebut cenderung akan membeli barang yang mewah dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi keuangannya, sehingga lambat laun orang tersebut akan ekonominya tidak stabil dan akan terjerat dalam pinjol. Solusinya adalah dengan melakukan penegakan hukum. Pemerintah melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan digital dan pinjol ilegal. Pemerintah dan aparat melakukan perlindungan terhadap masyarakat, terutama terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Kondisi yang kedua adalah krisis mental, stres, dan hilangnya kepercayaan diri. Budaya flexing di media sosial dapat mengganggu seseorang menjadi tidak percaya diri, dan ia selalu dan dia terkadang membanding-bandingkan diri sendiri dengan media dengan orang yang terlihat lebih baik di media sosial, sehingga lama-kelamaan orang tersebut akan tidak percaya diri dan akan krisis mental dan mengalami stres. Solusi dari kondisi tersebut adalah penegakan konseling dan pendampingan psikologis. Dengan melakukan konseling dan pendampingan psikologis, orang tersebut akan kuat dalam ketahanan mentalnya, lalu dapat berpikir jernih tentang kondisi di media sosial dan dapat sembuh dari stres dan dapat memulihkan kepercayaan dirinya. Kondisi yang ketiga adalah tindak kriminal demi mempertahankan status sosial. Orang yang biasanya menampilkan kemewahan di media sosial cenderung ingin selalu mempertahankan kondisi tersebut, sehingga orang tersebut bisa melakukan hal yang tidak baik seperti penggelapan uang, kejahatan digital, sampai menjadi membuat situs judul. Solusi dari hal tersebut adalah rehabilitasi keuangan serta penguatan dukungan keluarga. Dengan adanya edukasi literasi keuangan, orang tersebut akan lebih bijak dalam penggunaan uang dan mampu menahan dirinya. Dan fungsi dari dukungan keluarga sebagai motivasi dirinya dan sebagai gambaran hidup yang realistis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum